Daytona Anima tenaganya yaitu 25 horsepower. Itu standar bawaan Daytona Anima. Terus apakah ini bisa di-upgrade, Bang? Bisa banget. Jawabannya menjadi 35 horsepower. Wah, kok bisa, Bang? Naik 10 horsepower. Nah, ini akan saya bahas, kan? Karena ini sangat menarik dari si Daytona Anima ini. Standarnya si Daytona Anima ini masih besar, masih ngeri, kan? Yaitu 25 horsepower dengan rangka saya pakai di Astrea Grand itu ngeri, kan? Ngeri sumpah. Tenaga gede, rangkanya atau bobotnya minim, jadi power to weight ratio-nya sangat besar, kan? 25 horsepower aja menurut saya itu udah sangat besar, udah sangat liar, kan? Nah, sebetulnya bisa juga ada yang bertanya, Bang, apakah bisa di-upgrade misalnya di porting atau dan lain sebagainya? Tentu bisa banget, kan? Itu bisa kita porting, ya. Misalnya headnya bisa kita porting supaya lebih maksimal lagi, kan? Tapi yang lebih gampang nih, alias PNP itu ada. Karena si Daytona Anima yang di bawah perusahaan yang dibuat oleh perusahaan Daytona Jepang itu menyediakan upgrade kit yang tinggal pasang aja jadi bisa tenaga naik 10 horsepower, yaitu kisaran 35 horsepower. Apa aja sih, Bang? Penasaran? Part racing kit atau part upgrade kit untuk si Daytona Anima, ya. Ini saya ambil dari situs Daytona, ya, yang menjual si mesin ini, kan. Ini dia. Kalau kita melihat dari situs Daytona, ya, ada beberapa upgrade kit, ya, kan, ya. Ada banyak. Yang pertama, blok bore up 212. Nah, si ini itu bloknya itu yang standar, maksudnya cc-nya itu 190 atau bersihnya itu 187,2. 187,2, ya, kan, ya. 190 dibulatkan. Itu belum 200. Tapi ada upgrade kit dari si pihak Daytona langsung itu 212, ya. Ini paket bore up-nya, kan, jadi 212 cc. Jadi naik, ya, kan, ya. Sekitar 25 cc. Wah, 190 cc aja atau murninya 187 cc aja udah kenceng banget. Gimana ceritanya kalau 212? Dan si 212 ini ada yang tipe piston standar, ada yang piston forget high kompresi. Nah, bisa ditambahkan juga piston high kompresi, ya. Nah, itu, ya, yang pertama blok. Selanjutnya, ini sektor pengapian yang sangat mantap menurut saya. Magnet racing kit. Jadi teringat saya era underbone dulu 2 tak, ya, Daytona itu membuat magnet yang sangat mantap, yang laku keras di pasaran untuk tim-tim road race underbone besar, tim besar itu. Magnetnya itu sangat mantap. Dan ternyata untuk seri Daytona Anima ini, si Daytona membuat racing kit untuk magnet. Nah, ini dia, kan, racing kitnya sebetulnya banyak sih, ya. Ada beberapa yang apa. Nah, ini racing kit dengan CDI bisa di setel. Kurvanya, ya, baik itu timing pengapiannya atau limiternya, ya. Ini magnetnya lebih ringan, output listrik yang dihasilkan juga lebih besar. Ini saya baca di keterangan Daytonanya itu sangat mantap tuh, sangat ringan, ya. Pokoknya mantap. Jadi CDI-nya bisa di setel kurvanya, ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini cara menyetel CDI kurvanya, ya, kan, ya. Karena magnet Daytona Anima aja sebetulnya udah kecil, kan, ya. Udah kecil, ditambah ini kecil dan output keluaran listriknya lebih mantap, RPM-nya tentu lebih maksimal. Namanya juga magnet racing, ya. Magnet racing kit ini sangat mantap, kan. Jadi itu, ya, yang kedua yang pertama kan tadi bore up, yang kedua magnet racing kit. Mantap, ya. Keren. Nah, selanjutnya dari sektor karburator dan intake. Standarnya si Daytona Anima itu yang direkomendasikan oleh pabrik itu ukuran 28, ya, baik PE atau PWK. Saya aja ini pakai ukuran 28, ya, kan, karena itu memang standarnya, ya. Jadi 25 horsepower itu dengan karburator standar 28. Powernya 25 horsepower, tapi ada upgrade kit lagi sekali lagi, ya, untuk memperkencang, menambah tenaga si mesin Daytona ini, yaitu ada beberapa intake yang intake-nya mendongak lah kasarnya, dan beberapa jenis ukuran karburator. Nah, kalau lihat di situsnya, ya, ada beberapa tuh mulai intake, ya. Intake yang mendongak, ya. Intake dan lain sebagainya banyak sekali, kan. Terus ada ukuran karburator 33, ini standarnya 28. Terus ada juga yang ukuran 33 juga, kan. Nah, itu, ya, bisa di-upgrade juga sebetulnya. Untuk masalah karburator sebetulnya nggak harus dari pihak Daytona yang disediakan juga, kita bisa pakai sebetulnya maksimal di mesin ini standar itu bisa ukuran 34, ya, kan, ya. Tapi kalau udah bore up bisa sampai 35 36.
Kalau udah 212 nggak kebayang ya. Saya aja pakai ukuran 28 ngeri-ngeri sedap kan. Apalagi yang pakai ukuran 33 atau misalnya kita gantilah pakai karburator aftermarket yang ukuran 34, 36. Tenaganya tentu lebih besar daripada 35 horsepower ya, mungkin 36, 37 horsepower kan. Cuma kalau yang dari paket Daytona itu ada 33 ya kan ya, pasti lebih kencang lagi kan. Nah, masih kurang. Blok udah ditambahkan. Bore up 212, magnet udah pakai racing yang lebih ringan, yang putaran RPM-nya lebih tinggi, yang output listriknya lebih tinggi. Karburator misalnya udah upgrade ke 33, masih kurang. Masih Daytona masih menyediakan part racing lainnya kan. Upgrade partnya ini selanjutnya. Oke, selanjutnya kita buka dari upgrade part. Ini kan jenis-jenis mesinnya upgrade part ya. Nah, kita lihat ada ternyata rocker arm dengan ini ya, dengan knock and as ya. Camshaft dengan rocker arm. Nah, ini juga bisa ditambahkan ya. Opsional untuk mendongkrak power si Daytona Anima. Jadi, kalau kalian nggak puas ya, dan ubahannya pingin PNP yang udah disediakan oleh Daytona itu sendiri, ya kita bisa tadi ya, pertama blok bore up 212, selanjutnya magnet racingnya dari Daytona khusus untuk Daytona Anima ini, terus selanjutnya karburator plus intake-nya juga, terus barusan itu rocker arm dengan camshaft-nya atau knock and as-nya ya kan ya. Mantap ya, keren ini si Daytona ini ya. Masih kurang puas juga, pingin tenaganya makin gede. Nah, gampang, kita bisa tambahkan yaitu ini ya. Nah, kampas kopling, karena namanya kampas kopling ini ya, sehingga loss dari tenaga yang terbuang itu kecil ya. Kerugian gesek yang terbuang dari proses kerugian gesek itu ya, kalau pakai kampas racing atau kampas yang berkualitas, maka hilangnya tenaga yang murni dari roda belakang itu menjadi berkurang. Jadi ini memang sangat penting ya. Nah, si kampas racing ini buatan Jepang juga, yang FCC kalau nggak salah ya, dari FCC. Tapi udah disediakan oleh pihak Daytona ya kan ya. Jadi mulai blok bore up 212 ya, dibulatkan mungkin jadi 215. Nggak kebayang ya, bebek segede ucil begini dengan tenaga 35 horsepower, cc-nya 215. Bebek itu rata-rata normalnya ya 100, 110, 125 ya. Jadi memang ini kalau motor yang pakai mesin Daytona ini sama aja dengan bebek siluman. Bahkan saya ini karena terlalu kenceng ini motor, malah saya pingin nurunin tenaganya. Kok bisa gitu bang, pingin nurunin tenaganya ya. 25 horsepower menurut saya terlalu gede. Mungkin kalau di rangka Ninja 25 horsepower nggak masalah. Ini kan masalahnya rangka C series. Jadi ini memang tenaganya buas kan. Karena si klepnya itu kan 4, klepnya itu 4. Meskipun SOHC, tapi klepnya itu 4. Otomatis kan efisiensi volumetrik klep yang 4 tentu lebih bagus daripada klep yang 2. Nah, si Daytona ini memang memanjakan konsumennya. 25 horsepower aja udah lebih dari cukup, udah lebih lah. Taruhlah seperti ini. Bebek itu rata-rata main di angka 8 sampai 12 horsepower ya untuk bebek begini ya. Kecuali bebek ayam jago itu kayak Sony, kayak ME King, GTR ya, katakanlah bukan ayam jago juga ya, bebek 150 cc lah ya. Ada ME King, ada Sonic, ada GTR, ada FU injeksi. Itu aja tenaga yang paling gede FU injeksi itu 18,2 horsepower. Ini 25 horsepower. Kebetulan saya punya FU injeksi juga. Nah, kebetulan di garasi saya punya FU injeksi juga kan. Dan ini dengan FU injeksi masih lebih kencang mesin Daytona kan. Masih lebih liar mesin Daytona ini. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ya di atas kertas aja seperti yang saya tadi bilang, FU injeksi bebek 150 terkencang di kelasnya aja hanya 18,2 horsepower. Ini stok alias standar. Ini kebetulan saya standar, tidak diubah-ubah ya. Nggak ada yang diubah-ubah, udah 25 horsepower. Kebetulan juga saya kan punya 2 motor ini, jadi saya bisa merasakan langsung FU injeksi aja yang terkencang di kelasnya masih kencengan ini. Apalagi kalau dengan Sonic, apalagi kalau dengan ME King. Standar ya, kalau bicara rubahan-rubahan ya tentu Mio aja bisa kalahin Ninja. Ini kadang saya suka aneh-aneh sama teman-teman ya yang simak video, kadang ngebandinginnya dengan motor yang diubah ya. Jangankan motor yang lain,
Mio aja atau bebek 70 aja bisa ngalahin Ninja kalau dirubah kasarnya seperti itu ya kan ya. Makanya ini kebetulan saran dari saya kalau mau aplikasi mesin ini harus upgrade minimal kaki-kaki. Shock breaker minimal harus bisa di setel rebound sama kompresinya ya. Terus breaker depan ya di upgrade juga yang lebih keras sedikit. Terus cakram juga digedein. Nah karena ini tenaganya besar, jadi jangan sampai rangka terutama kaki-kaki nggak imbang. Ini aja saya udah dirubah kaki-kaki aja masih aja tetap kedodoran kan. Apalagi padahal saya pakai stabilizer juga ya, pakai stabilizer setir juga masih kedodoran juga kan. Kencengnya, liarnya kebangetan ini. Jadi gitu kan ya. Ini motor bisa di-upgrade menjadi 35 horsepower. Itu klaim dari pihak Daytona. Ya wajar lah mengingat tadi magnet racing, bore up 215, kampas kopling racing, karburator 33 ya. Terus tadi CDI-nya bisa di setel, pistonnya bisa diganti yang heat compression, yang forget itu. CDI-nya bisa di setel semaunya, mau timingnya full atau nah, maju atau mundur, RPM-nya bisa kita setting mau berapa RPM. Canggih bener ya. Sebetulnya tipe standar juga bisa di setel kan ya, CDI standar bawaan punya saya ini yang tipe FDX bisa di setel, tapi yang magnet racing itu lebih mantap lagi kan dari standarnya ini. Ya maklum itu kan upgrade part. Tentu lebih maksimal lagi horsepower-nya ya. Nah, sebetulnya di luar Daytona paket tadi, kita masih bisa mengupgrade kan. Bisa mengupgrade misalnya porting, saya lihat bisa di porting, bukan saya lihat bisa di porting, emang masih bisa dimaksimalkan di porting lagi ya. Efisiensi volumetrik makin cepat, top speed-nya makin mantap lagi nanti ya. Terus coil misalnya, coil bisa ditambahkan dengan coil racing. Atau coil standar berkemampuan tinggi, misalnya coil standar berkemampuan tinggi bisa kita pakai YZ ya, yang harganya 500 ribuan, atau yang murah-murah bisa pakai Suzuki A100. Itu bisa meningkatkan sektor pengapian. Untuk busi bisa pakai iridium ya, tapi khusus Honda VFR karena ini businya kecil, banyak dijual di online shop juga ya. Nah, itu di luar paket Daytona lagi. Saya rasa lebih dari 10 horsepower. Apalagi karburator yang paling gampang, tinggal ganti. Sebetulnya standar begini 25 horsepower, ganti karburator ke 34 itu saya rasa naik 2 horsepoweran ya. Dengan ganti karburator aja di luar paket Daytona. Tapi dengan memakai paket Daytona tadi yang disebutkan, tenaga naik 10 horsepower menjadi 35 horsepower. Banyak sekali yang bahas-bahas hasil dinonya itu ya di Google. Pokoknya mantap ya. Jadi paket dari Daytona mendongkrak 10 horsepower itu memang sangat menjanjikan ya, tahu sendirilah magnet racingnya. Emang sih mahal sih, saya nggak tahu harganya berapa, yang jelas mahal. Ini mesinnya 25 juta ya mahal, tapi kalau ada uang ya tinggal pasang aja sih sebetulnya. Nah itu ya kan ya, ternyata udah liar si mesin Daytona ini masih bisa diliarkan lagi. Nggak kebayang kalau 35 horsepower, saya ngeri bos. Itu 35 horsepower lebih kenceng dari Ninja 2 tak. Ninja 2 tak aja 30 horsepower, ini 35 horsepower. Buset, ini mesin apa gitu ya. Kecil segede gini tapi tenaganya buset kayak gimana gitu, ngeri-ngeri sedap lah. Nah mungkin itu aja kan tentang informasi atau berita atau apalah itu ya, bahwa si mesin Daytona ini ternyata tersedia racing kit atau upgrade kit dari pihak Daytona itu sendiri. Meskipun sebetulnya kita bisa sendiri, misalnya porting sendiri, ganti karburator sendiri, tidak usah pakai paket Daytona juga. Tapi dari Daytona kan enak, tinggal pasang aja semua PNP. Paling ya cuma setting pilot jet, main jet, terus CDI bisa disetting sendiri juga semau kita kan. Udah ada panduannya dari pihak Daytona, semuanya itu PNP. Sekali lagi semuanya PNP, tinggal pasang di mekanik kepercayaan Anda. Oke, mungkin itu aja kan tentang pembahasan si mesin Daytona di upgrade menjadi 35 horsepower. Mudah-mudahan kita bertemu di lain video kan. Mantap, gaspol, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, Mr. Teknik, Daytona Anima, gaspol.